Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Suatu kesyukuran yang amat besar bagi kita bahwasanya Allah mempertemukan kita kembali di bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya banyak sekali peluang-peluang amalan sholih yang dijanjikan oleh Allah dengan berlipat-lipat pahala. Salawat dan salam terus kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita yang sebenar-benarnya. Sahabat Aisyah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan kali ini mari kita belajar bersama-sama, karena sejatinya diri kita ini senantiasa butuh akan ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang 4 perempuan yang ada di surga dan 4 perempuan yang ada di neraka. Kita akan membahasnya di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syamsuddin Adz-Dzahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Keterangan ini datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul berkata, arba'un minan nisa'i fil jannah wa arba'un finnar. 4 perempuan yang ada di dalam surga dan 4 perempuan yang ada di dalam neraka. Fa ammal arba'ul lawati fil jannah. Adapun 4 perempuan yang ada di surga adalah yang pertama, famra'atun afifatun ta'i'atun lillahi wa li zawjiha. Yaitu seorang perempuan yang afifah. Afifah itu adalah seorang perempuan yang mampu menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Dan dia adalah seorang perempuan yang ta'i'ah, seorang perempuan yang taat kepada Allah. Tidak hanya taat kepada Allah, namun juga taat kepada suaminya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, ia laksanakan. Apapun yang diperintahkan oleh suaminya, ia laksanakan. Begitu juga dengan larangan. Apapun yang Allah larang, ia hindari. Kecuali jika suami kita ini memerintahkan kita kepada kemaksiatan, keburukan. Semisal kita diminta atau disuruh untuk berbuat syirik, mencuri, dan lain sebagainya, maka tentu kita tidak perlu mentaatinya. Kemudian, dia adalah seorang perempuan yang waludun, yang subur. Wasobirotun qani'atun lil yasiri ma'a zawjiha. Dan dia adalah seorang perempuan yang sabar. Sabar terhadap perangai suaminya, sabar terhadap kekurangan suaminya, dan qanaah terhadap apa-apa yang diberikan oleh suaminya. Meskipun hal itu sedikit, ia terima sebagai bukti pengabdian dia terhadap suaminya. Wadatun hayain, dan dia merupakan seorang yang pemalu. Seorang perempuan penghuni surga adalah mempunyai sifat malu. Sifat malu ini harus melekat pada diri seorang perempuan. Sebagaimana Rasul bersabda, "Idza la tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak merasa malu, tidak punya malu, maka berbuatlah semaumu. Rasul juga menyampaikan bahwasanya fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki adalah seorang perempuan. Kalau seorang perempuan itu tidak mempunyai rasa malu, maka rusaklah laki-laki ini. Kemudian yang kedua adalah in ghaba anha hafidhat nafsa wa malahu, yaitu jika suaminya tidak berada di sisinya, tidak bersamanya, maka dia menjaga dirinya dari kemaksiatan dan menjaga hartanya, menjaga harta suaminya. Misal suaminya bekerja di luar kota atau kemana tidak bersamanya, maka dia menjaga dirinya, harga dirinya. Dia tidak mudah sekali memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Dia tidak mudah sekali berkomunikasi intens terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya. Dan dia juga menjaga harta suaminya. Harta di sini adalah bisa anak-anaknya, rumahnya, kendaraannya, perabotan rumah tangganya, dan lain-lain. Wa in hadara amsakat lisanuha anhu. Dan jika suaminya hadir bersamanya, ada di sisinya, ada di sebelahnya, bersamanya, maka dia menahan lisannya untuk tidak menyakiti suaminya, menjaga lisannya, agar suaminya tidak tersinggung ketika berbicara, ya, dia hati-hati sekali, ya, agar apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan tadi tidak menyakiti hati suaminya. Warabi'atu, dan yang keempat adalah
perempuan yang berada di surga. Yang keempat adalah imra'atun mata anha zaujuha walaha auladun sigharun, yaitu seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya meninggal, kemudian dia memiliki banyak sekali anak. Fahabisat nafsaha ala auladuha wa rabbathum wa ahsanat ilaihim. Kemudian dia menahan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan, dan dia mendidik anaknya, merawat anaknya dengan sebaik mungkin. Walam tatazawwaj khasyatan ayudayyiku, dan dia ketika ditinggal mati suaminya, dia menjaga dirinya, menahan dirinya untuk tidak menikah lagi. Apa tujuannya? Dia khawatir bahwasanya ketika dia menikah lagi, dia akan menelantarkan atau menyia-nyiakan anak-anaknya. Fa'amal arba'ul lawati finnari minan nisa, adapun keempat perempuan yang ada di neraka adalah famra'atun badi'atul lisani ala zaujiha au tawilatul lisan, yaitu seorang perempuan yang lisannya senantiasa menyakiti hati suaminya. Au tawilatul lisan ala zaujiha, atau panjangnya lisannya. Apa maksudnya panjangnya lisan adalah fahisyatun kalam in ghaba anha zaujuha lam tasun nafsaha wa in hadara adatsu bilisaniha. Jika suaminya itu bersamanya, dia senantiasa menyakiti hati suaminya dengan perkataannya. Namun jika suaminya tidak ada, dia tidak bisa menjaga dirinya. Selanjutnya, wasania imra'atun tukallifu zaujaha ma la yatiku, yaitu seorang perempuan yang membebani suaminya apa yang tidak ia mampu, membebani suaminya di luar kemampuannya. Wasalisatu imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijan. Yang ketiga adalah seorang perempuan yang tidak menutup dirinya dari laki-laki lain yang bukan mahramnya, dan dia keluar dari rumahnya dalam keadaan bertabarruj, bersolek, berdandan yang berlebihan untuk memikat hati laki-laki lain selain mahramnya. Warabi'atu, dan yang terakhir adalah imra'atun laisala hammun ilal akla wasyarba wan naum, yaitu seorang perempuan yang tidak mempunyai tujuan di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya. Yang ia pikirkan hanya akal wasyarab wan naum. Dia hanya berpikir tentang makanan, minuman, tentang pakaian, tentang tidur saja. Walaisa laha rugbatan fi sholati wala fi ta'atillah wala ta'ati rasulih wala fi ta'ati zaujiha. Dan dia tidak ada kecenderungan atau kesukaan terhadap ibadah-ibadah. Tidak suka sholat, malas sekali dengan sholat, malas ngaji, malas puasa, dan lain sebagainya. Demikianlah sahabat Aisyah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama diri saya pribadi. Nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.